sehingga masjid ini makmur sampai kedengaran di Bengkulu. Kami Pak setiap akhir tahun itu kas harus kosong. Kas kosong, kemana uangnya? Saya lihat menara Anda tuh nggak hebat betul, nggak setinggi menara kami. Kami kadang-kadang pengurus ganti menara. Yang menara Anda kok masih lama, uangnya kemana? Oh, kami bukan ke menara Pak, uangnya Pak. Jadi ke jamaah. Apa yang dibuat? Bapak Bati, izin Bapak Bati. Kemana uangnya? Dia bilang uang kami Pak, bagaimana makmurkan masjid. Bapak lihat tadi sholat Jumat. Sholat Jumat tadi Bapak lihat itu makanan banyak. Itu dari masjid. Jadi makanan banyak itu dari masjid sehingga setiap orang sholat itu nggak boleh nggak bawa makan. Ada yang bawa makan karena ke kantornya, ada yang makan di masjid, ada yang makan di mobil, boleh semua Pak. Dan memang saya lihat Bapak Ibu sekalian setiap Jumat di Masjid Jogokarian boleh datang ke sana. Itu nasi bungkus banyak sekali. Tidak ada satu manusia yang tidak kebagian nasi bungkus, nggak ada. Saya bilang subhanallah, ini bagus ini. Dan kemudian nanti sekali dia katakan, biasanya Pak kami ini pengurus itu pasang CCTV ingin melihat. Dan kami pengurus standby, ada nggak wajah-wajah jamaah yang lagi susah? Kalau ada wajah jamaah lagi susah, biasanya kami datangi setelah sholat. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak lagi ada masalah. Kenapa Pak Ustaz? Enggak, kelihatannya Bapak lagi susah. Oh iya, saya ini lagi susah Pak. Susah apa? Saya baru diberhentikan dari perusahaan. Saya mau pulang ke rumah bingung ini ngomong gimana sama istri sama anak. Wah sudah nggak usah bingung-bingung Pak, Bapak tenang saja. Rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Kemudian setelah itu kita tawarin dia usaha. Mau usaha tapi nggak ada modalnya Pak. Oh modalnya kita kasih nanti. Akhirnya singkat cerita dia buka usaha, buka sofa. Bapak dan sekalian, kemudian dia katakan kami lihat nih tukang becak di luar kok aja nggak datang ke masjid. Kami utus orang untuk datang tukang becak. Assalamualaikum, salam. Kenapa Bapak tidak ke masjid? Tidak dengar azan? Dengar. Kok nggak datang ke masjid? Waduh Pak, kalau ada penumpang, kalau pulang nggak bawa uang ke rumah, istri bisa curiga. Akhirnya kami kasih ini uang masjid, nanti digunakan untuk beli beras ke rumah. Tapi tolong ya Bapak datang ke masjid. Ingat Pak, rezeki itu dari Allah, yang menghidupkan kita di Allah. Anak pun dari Allah, istri pun dari Allah. Bapak tolong ke masjid. Belum azan, itu tukang becak sudah ke masjid besok. Hadirin sekalian saya katakan kalau masjid begini, maka insya Allah tidak ada masjid yang tidak mampu. Tapi kalau masjidnya terlalu banyak larangan, orang juga malas ke masjid. Maka setelah itu hari sekali kami buat program di Masjid Agung At-Taqwa. Masjid buka 24 jam. Masjid Nabawi buka 24 jam. Maka kalau kita ingin mengaku sebagai masjid yang ikut Rasulullah, maka masjid kita buka 24 jam. Preman-preman yang di terminal kita ajak datang ke masjid. Gak mau sholat, gak apa-apa. Kamu datang ke masjid, makan, minum aja. Kan preman makan juga, makan, ayo kita makan di masjid. Boleh, boleh, ayo makan minum. Dan kemudian setelah itu kita undang juga anak-anak kecil yang di PlayStation. Kenapa kamu di PlayStation? Wah enak Pak, kalau di sini belum main game sudah dikasih botol dingin. Wah di masjid ada es krim. Kita kasih es krim tuh 4 sudut 4 es krim. Gratis. Oh bener ya Pak, bener, datang anak-anak kecil pakai es krim. Kemudian pengurus lain berontak, main beribut gara-gara anak kecil. Udah gak apa-apa. Ini kita dibakar mati. Kalau anak-anak kecil ini kemudian gak ada yang ke masjid, besok ini orang ini kita siapa? Sudahlah biarin aja mereka datang ke sini berisik-berisik apa-apa. Lama-lama juga gak berisik. Dan kita kasih hadiah, siapa yang gak berisik dengan ceramah ada hadiahnya. Cuma kita kasih mungkin buku tulis pakai buku bungkus, mereka sudah senang namanya anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kita undang juga orang-orang yang di Pantai Panjang untuk datang ke masjid. Akhirnya mereka datang ke masjid, makan minum di sana. Lama-kelamaan mereka pun ikut sholat karena gak enak hati. Di Kamboja Bapak sekalian kami temukan ilmunya itu. Di Kamboja itu ada banyak masjid yang tempat makannya lebih besar daripada masjidnya, tempat sholatnya. Kami tanya dengan Kamboja, kenapa kamu kok tempat makan lebih besar dari tempat sholat? Dikatakan orang kampung kami ini Pak lebih senang makan daripada sholat. Jadi kami sediakan tempat makan. Tapi sekarang Masya Allah sholat subuhnya hampir sama dengan sholat Jumat. Bapak sekalian beng-beng. Oh, kata orang Kamboja cara Nabi menyatukan hati umat benar. Kalau kita sering ajak makan-makan, jalan-jalan, tidak akan mungkin ada rumah tangga yang berantakan. Orang ribut biasanya karena kurang paham, sinyal tidak nyambung. Tidak nyambung sinyalnya sehingga salah paham. Bapak Ibu sekalian itu ikan lumba-lumba di Ancol, di Dupan. Kalau ingin diperintahkan tuannya, itu dikasih makan, diputar-putarkan diajak jalan-jalan. Maka dia Cina. Dia paham perintah orang tuannya. Hari
umat ini tidak cinta di masjid. Kenapa? Karena di masjid tidak mengajak makan-makan, tidak mengajak jalan-jalan. Kalau masjid ini ada program makan-makan jalan-jalan, insya Allah masjidnya jadi makmur. Di BSD di Tangerang ada masjid dulu kecil di perumahan Hakim Agung. Banyak larangan di masjid itu. Mati pengurusnya, ganti pengurus baru. Pengurus baru ini kepengen betul bagaimana masjidnya sama dengan Masjid Nabawi. Programnya maksudnya. Maka diprogramkan apa yang ada di masjid Nabi, dakwah ilallah. Maka di program dakwah ilallah di masjid. Ada ta'lim ta'alum, dibuat ta'lim ta'alum. Ada zikir ibadat, dibuat zikir ibadat. Ada hikmah, dibuat hikmah. Kami 3 hari tikap di masjid di sana. Sarapan paginya nasi kuli kepala kambing. Oh, saya bilang ini kalau pagi ini begini, bagaimana siangnya? Dan masya Allah sekarang itu masjid yang dulu kecil sekarang 4 lantai. Bahkan pengurus masjidnya katakan kami kebingungan Pak Wali sekarang ini. Ini kas masjid itu hampir meledak. Kadang-kadang ada orang bawa emas batangan, buah-buah, bingung kami mau buat apa ini. Akhirnya tanah yang dulu sempit sekarang lebar. Di belakang kok dibikin banyak, betul boleh dari masjid sini kunjungan ke sana. Di sekitar itu hakim-hakim agung semuanya. Dulu masjidnya kecil sekarang besar. Bapak sekarang apa manfaatnya kita sedikit? Karena waktu bisa. Apa manfaatnya kita memakmurkan masjid? Bapak sekalian, Allah janjikan siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Satu kabupaten, satu kota, satu negeri memakmurkan masjid, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran kepada negeri itu. Satu kota, satu negeri mencintai masjid, Allah akan cinta kepada negeri itu. Kalau Allah sudah cinta kepada Bukit Tinggi, kepada Agam, kepada Kota Bengkulu, mana mungkin laut tidak cinta kepada kita? Mana mungkin laut berubah jadi tsunami? Tidak mungkin. Mana mungkin gunung Merapi meletus membahayakan kita kalau Allah cinta kepada kita? Nabi Ibrahim di dalam kobaran api 40 hari 40 malam, selembar rambutnya tidak ada yang kebakar. Kenapa? Allah cinta kepada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan itu api untuk tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan api untuk menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Ibrahim. Maka hari sekali kunci untuk mendapatkan cinta Allah, kita cintai masjid kita ini. Jangan sampai hotel buka 24 jam tapi masjid tidak buka 24 jam. Jangan sampai pom bensin buka 24 jam tapi masjid tidak buka 24 jam. Kami pernah ke Garut Nasrullah 10 hari dengan istri. Di tengah jalan, di pusat kota ada gerobak gorengan, ada tulisan buka 24 jam. Masya Allah. Ini tukang gorengan paling kenceng 2 orang yang jaga. Tapi bukan 24 jam. Di Kota Bengkulu sedang kita belajar bagaimana membuka masjid 24 jam. Kita musyawarah setiap pagi dan kita bagi waktu. Jam sekian siapa tanggung jawab. Jam sekian siapa tanggung jawab. Sampai 24 jam ada petugasnya. Apa programnya 24 jam? Dakwah ilallah, bicara kebesaran Allah di masjid hari-hari. Kalau kita bicara kebesaran Allah bukan bicara politik di masjid, maka semuanya senang Pak. Datang preman dengar bicara kebesaran Allah, senang preman. Tidak ada sindir sana, tidak sumpah serapah, tidak caci maki, tidak. Di dalam masjid hanya bicara kebesaran Allah. Sehingga ketika orang datang, pengangguran datang dengar kebesaran Allah, tenang. Apa manfaat kita dengar kebesaran Allah? Agar kebesaran Allah wujud pada diri kita. Kalau kebesaran Allah wujud pada diri kita, maka sholat tahajud jadi nikmat, maka baca Quran jadi nikmat, sholat 5 waktu nikmat ketika di masjid, menyayangi istri nikmat, menyayangi anak nikmat ketika ada kebesaran Allah. Kehilangan sholat subuh berjamaah di masjid sedih rasanya. Tetapi kalau kebesaran dunia yang wujud pada diri kita, hilang sholat tahajud tenang saja, hilang sholat maghrib berjamaah enggak masalah. Tapi ketika kita hilang mobil kita, hilang motor kita, hilang hasil panen kita, sedihnya minta ampun. Artinya kebesaran dunia telah wujud pada diri kita. Bapak sekalian ta'lim wa ta'alum di Masjid Nabawi ada, maka di masjid kita pernah sholat ta'lim wa ta'alum. Di Masjid Kota Bengkulu preman-preman tadi, anak-anak muda yang tidak senang ke masjid kita minta untuk ta'lim. Azan iqamat kita kasih waktu. Azan iqamat kita tunda, baca ta'lim 1-2 hadis. Kita minta preman tatok kanan singa, tatok kiri naga. Kamu tolong ta'lim. Udah Pak Wali saya nggak bisa. Oh bisa. Saya Arabnya nggak bisa Pak. Jangan dibaca Arabnya, Indonesia aja. Saya kan bukan orang Arab, saya nggak ngerti. Udahlah kamu baca aja. Nggak apa-apa nih Pak, nggak apa-apa. Udah baca Bismillah. Depan nih baca. Gemeter Pak preman. Baca kita biasanya nyekek botol, ini baca kita. Manfaatnya sholat berjamaah. Sebelum dibaca ini preman sudah nangis. Ini Ustaz colek saya Pak, ini gimana ini preman ini? Ini preman KW-KW, Pak preman asli sendiri. Hadirin sekalian sehari dia belajar, besok belajar Arabnya, belajar lagi.
Di masjid kita ada 3 orang hafiz Quran, 3 penjus yang kita standby kan di sana. Sehingga orang-orang yang mau dekat ke masjid mereka ajarkan. Dan sekarang preman-preman itu Masya Allah lebih aktif mereka daripada pengurus masjid kami sekarang. Kita sediakan mesin cuci di sana sehingga kalau ada orang datang transit di masjid, orang kabupaten tidak mau ke hotel, mau di masjid, kita sediakan gudang besar tadi, kita perbaiki, taruh karpet, pasang AC. Jadi kalau ada yang tidur istirahat di masjid boleh, kita kasih alasnya, kita siapkan sehingga masjid tidak jadi kotor. Di depan juga kita sediakan minuman, makanan sehingga kalau orang datang lapar di luar, kenyang di dalam masjid. Orang haus di luar, hilang hausnya di masjid. Maka di masjid kita sediakan, siapa yang jomblo, belum punya jodoh, masjid juga menyediakan jodoh terbaik. Kalau mobil pengantinnya nggak ada, mobil wali kota BD1A boleh digunakan untuk jemput pengantin. Kalau bingung mau bulan madu kemana, balai kota sediakan kamarnya, aman, CCTV tidak nyala ketika itu. Hadirin sekalian, begitulah harusnya kemudian masjid menyediakan apapun kebutuhan umat, masjid menyediakan. Maka di sini kalau yang masih jomblo-jomblo nih bingung cari jodoh, jangan-jangan jodohnya di Kota Bengkulu. Boleh nanti ditemani dengan Pak Bupati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dan suasana seperti ini kita ingin hidupkan kembali dengan Pak Bupati kita. Kita telah menandatangani kerjasama bagaimana mewujudkan masyarakat yang religius dan bahagia. Bahagia itu ketika ada agama. Makan yang bahagia itu kalau makannya caranya agama. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hari yang lalu seorang guru wanita datang ke saya, minta tanda tangan wali kota, dia ingin cerai kepada suaminya. Saya bilang, kenapa kamu ingin cerai? Wah, suami saya begini Pak, begitu Pak. Oh, saya tidak ada keburukan. Saya tanya, kamu pernah nggak makan cara Nabi? Bagaimana Pak makan cara Nabi? Kamu Islam masa nggak tahu cara Nabi makan? Nggak tahu saya Pak. Makan cara Nabi itu kamu berjamaah. Kamu nanti cuci tangan suami kamu pakai air mengalir. Suami cuci tangan kamu. Yang kedua, nanti suami muapin kamu pakai tangannya. Kamu suapin suami pakai tangan kamu. Bisa? Sudah pernah belum? Belum. Nah, ini surat saya pegang. Kamu coba makan pakai cara Nabi di rumah berjamaah. Sebulan saya tunggu, nggak datang. 2 bulan nggak datang. 3 bulan nggak datang. Saya cari tahu kemana dia. Ternyata anaknya nambah lagi. Ajib ini. Jadi cara Nabi itu penting. Gara-gara makan nggak pakai cara Nabi, mau cerai. Tapi berubah, makan cara Nabi, anaknya nambah lagi. Kalau nggak percaya boleh praktekkan. Saya praktekkan itu di rumah saya. Saya ngomong deh, saya baru dapat ceramah ini. Ada orang mau cerai, nggak jadi. Bahkan nambah anak. Apa rahasianya kan? Makan cara Nabi. Bagaimana caranya? Kita makan nanti satu nampan. Saya cuci tangan kamu, kamu cuci tangan saya. Setelah itu saya suapin kamu pakai tangan saya. Akhirnya kita coba. Tapi kakak itu kan orang berantem Kak. Orang berantem aja makan pakai cara Nabi punya anak. Kalau kita nggak berantem, jangan-jangan kembar anak kita nanti. Hari ini sekalian kita makan subhanallah. Ibu bapak coba. Jadi ini agama amalan. Agama ini bukan hafalan, bukan hanya debat, bukan. Agama ini amal. Yang dihitung itu amalnya, bukan debatnya. Bapak Ibu sekalian, saya langsung nampak, saya cuci tangan istri saya, subhanallah. Ketika tangan kita bersentuhan dengan tangan istri, subhanallah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kemudian ketika saya, Bapak Ibu sekalian, ingin menyuapi, tangan saya sampai ke bibir istri saya, subhanallah, baru sampai itu rasanya wajah istri saya begitulah. Rasulullah katakan, ya Humayr, wahai pemikir merah-merahan, kelihatan betul malu, senang, pokoknya luar biasa. Ketika tangan sampai ke bibirnya, seakan-akan ada listrik masuk ke jantung hati saya. Itu ada film India yang saya senang dulu, judulnya Kucu-Kucu Tahe. Ada getaran-getaran dalam hati, bahwa saya ini luar biasa. Ajib ini. Maka wajar Rasulullah katakan, baiti jannati, rumah tanggaku surga itu wajar. Karena hidupnya itu penuh dengan cinta. Kelihatannya aja rumahnya kecil, kelihatannya nggak ada perabotan, tapi di dalam rumah itu ketika ada amal agama, bahagianya lebih daripada perabotan mewah mahal. Dan kemudian setelah itu istri saya tanya, Kak, terus gimana? Sekarang kamu suapin saya. Ketika istri saya kami nasi, itu sudah senang betul. Disuapin, subhanallah. Anak saya keluar hati dilihat, Pak, apa nih Pak? Makan cara Nabi. Bagaimana caranya nih? Di tangan kamu nih, coba. Mamanya usap-usap. Terus gimana sekarang kamu suapin mama kamu? Disuapin mamanya. Subhanallah. Satu sisi di media sering kita dengar anak mukul rumah. Ini di tempat kita. Itu anak menyuapin mamanya, masya Allah. Gak ada kebahagiaan.
Lebih bahagia makan cara Nabi itu daripada dilantiknya di wakil ketua DPR Provinsi Bengkulu. Lebih bahagia makan disuap-suapin ini daripada dilantik jadi wali kota. Dan betul ternyata kebahagiaan itu dalam agama. Makan yang bahagia itu bukan makan yang mahal, bukan makannya jenis ini jenis itu, bukan. Makan dengan cara Nabi ini benar. Sholat pun yang akan membawa kebahagiaan kalau sholatnya cara Nabi. Sholat saja kalau tidak pakai cara Nabi nggak akan bahagia, Bapak Ibu sekalian. Berumah tangga kalau tidak dengan cara Nabi nggak akan bahagia. Tidur kalau tidak pakai cara Nabi tidak akan bahagia. Bagaimana tidur cara Nabi? Berwudu. Sekarang kalau kita survei berapa banyak orang Islam mengaku umat Nabi tidurnya nggak pakai wudu, betul nggak? Betul. Hadirin sekalian, bagaimana tidur bisa bahagia kalau tidurnya nggak pakai cara Nabi? Tidur pakai wudu, pakai doa dan sebagainya. Inilah yang kita akan usahakan, bagaimana mengusahakan agama sempurna itu, iman sempurna, amal sempurna. Amal sempurna itu adalah agama amal Muhammad Rasul. Bagaimana kita contoh masjidnya Nabi, bagaimana kita contoh rumah tangganya Nabi, bagaimana kita contoh ibadahnya Nabi. Kalau itu kita sudah lakukan, maka insya Allah amal agama itu menjadi membahagiakan. Tahajud bahagia, sholat fardu bahagia. Bapak Ibu sekalian, dengan cara Nabi ini sudah banyak sekali perubahan. Dulu Yasrib menjadi Madinah. Dulu preman besar ingin membunuh Nabi. Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah saya, Umar Nabi. Ada gubernur tanpa kampanye, tanpa debat, Sayyidina Bilal, hadirin sekalian. Maka kalau kita kembali kepada cara baginda Nabi SAW, maka kebahagiaan, keselamatan yang kita inginkan itu Allah akan berikan. Begitupun masjid kita ini, bagaimana masjid ini mencontoh masjid Nabi. Ciri-ciri masjid Nabi adalah masjidnya terbuka 24 jam. Dia terima tamu seluruh dunia. Kalau kita lihat, coba buka kitab kita, maka ketika orang datang ke Madinah, mereka akan datang ke masjid Nabi. Ada kaum sufah di sana, orang-orang yang tinggal di masjid, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bapak dan sekalian, termasuk Abu Hurairah itu kaum sufah yang tinggal di masjid. Ketika ada orang datang ke masjid, maka Rasulullah akan iklankan, wahai saudara-saudaraku, ini ada tamu masjid, siapa yang akan bawa mereka? Maka para sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka mereka akan ambil itu tamu masjid, mereka bawa ke rumahnya. Mereka akan sampaikan, dek, sama istrinya, ini ada tamu Rasulullah. Kamu sediakan makanan. Istrinya katakan, bang, kita nggak punya makanan. Udahlah, kamu siapkan yang ada. Yang ada punya anak-anak, bang. Udah, anak kamu tidurkan, ayo makannya disediakan. Itu lampu kita kecilkan. Kita nemenin tamu ini, kita pura-pura makan, padahal mereka tidak makan. Sehingga kemudian tamunya makan, paham betul. Setelah selesai itu satu keluarga kelaparan. Asbab itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah muliakan mereka, tercatat di dalam Al-Quran. Sayyidina Ali pernah satu hari menangis di Masjid Nabawi. Orang tanya, hei Ali, kenapa kamu menangis? Maka Sayyidina Ali katakan, apalah dosa saya ini? Apa salah saya 7 hari tamu Allah tidak datang ke rumah saya? Hadirin, para sahabat itu nggak datang tamu itu sedih. Zaman dulu datuk kita itu begitu. Zaman sekarang, masya Allah, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Awas ada anjing galak. Ini bukan di Bukit Tinggi, bukan di Agam, di Jakarta. Saya bilang ini aneh betul. Sehingga wajar zaman sekarang rumah besar, perabotan bagus, anak cuma 1, suami kerja, laki kerja, tapi susah ngatur anak. Tamu tadi, tamu ini datang membawa kebaikan. Kalau dia makan, itu makan rezeki dia. Kalau dia minum di rumah kita, dia minum rezeki dia. Kelihatannya punya kita, padahal punya dia. Ini tanda azan. Nah, terima kasih. Dan saudara tanda azan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Saya datang ke sini menyampaikan salam sunnah. Pak Bupati, Bapak sekalian, ibu-ibu wajib menjawab salam saya. Karena menyampaikan salam sunnah menjawab salam wajib. Insya Allah semua bersedia soalnya. Datang ke Kota Bengkulu, di Kota Bengkulu ada aturan tamu wajib dilayani 3 hari. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, hubungan ini akan terus kita tingkatkan. Target kita Allah ridho kepada kita. Target kita negeri kita ini menjadi negeri yang diberkahi. Berkah itu bukan batu berubah menjadi emas. Berkah yang kita maksud anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Mati kita ucap la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Helmi Hasan yang telah memberikan tausiah dan di hadapan kita bersama. Bayangkan beliau adalah seorang wali kota di Bengkulu, beliau bisa memberikan banyak sekali pesan yang berarti bagi kita.
dan kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, kami mohon izin sebentar karena di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Bupati kita. Beliau sebagai tuan rumah di kampung halaman beliau ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Helmi Hasan. Jadi kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikunjungi oleh seorang wali kota dari Bengkulu dan juga ustadz dan juga adik kandung dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanah Nasional. Dan saya kaget karena tadi siang kami sudah ketemu di rumah dinas, tapi ternyata dapat informasi beliau mau ke Surakarta. Jadi saya buru-buru dan makanya